Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Mazaya Story, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Pagi itu, suasana terminal Rajekwesi Lamongan tampak biasa saja. Pedagang nasi pecel mulai menggulung tikar. Supir bus merokok sambil bercengkrama, dan tukang ojek sibuk menawarkan tumpangan ke penumpang yang baru turun dari bus. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan dari arah parkiran bus antar kota. Tolong! Ada anak kecil kejepit di bawah ban bus, teriak seorang wanita. Semua orang langsung berlari ke arah sumber suara. Seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun tergeletak setengah badan terjepit di bawah ban belakang bus pariwisata yang baru saja mundur tanpa disadari sopir. Astagfirullah. Itu cucunya Bu Murni, pekik salah satu pedagang. Seorang nenek berkerudung abu-abu dengan keriput di wajahnya, tapi mata tajam penuh keberanian, berlari secepat kilat ke arah bus. Dialah Bu Murni, 60 tahun, pedagang jamu keliling di sekitar terminal. "Doni!" teriak Bu Murni dengan suara gemetar namun penuh tenaga. Tanpa pikir panjang, ia merunduk, meraih bagian bawah badan bus yang besar dan berat, dan semua orang yang melihat menahan napas. Bus itu terangkat. Bukan tinggi, tapi cukup untuk membuat seorang tukang ojek yang nekat menyelamatkan bocah itu bisa menarik tubuh Doni keluar dari himpitan ban. Suara gemuruh muncul dari kerumunan yang menyaksikan kejadian tersebut. Beberapa merekam dengan ponsel, yang lain berteriak tak percaya. "Nek, panjenengan piye iso kuat ngangkat bus seberat kui?" tanya seorang lelaki berjaket driver ojek online sambil melongo. Bu Murni berdiri dengan napas terengah, keringat bercucuran dari pelipisnya, tapi matanya tetap tajam. "Aku orang ngerti, tanganku gerak dewe," katanya dengan suara bergetar. Tak ada yang bisa menjelaskan kejadian itu. Tapi satu hal yang pasti, video rekaman nenek-nenek mengangkat bus mulai tersebar ke media sosial. Dalam waktu 1 jam, nama Bu Murni sudah viral di seluruh Lamongan. Namun, di balik kejadian heroik itu, muncul kegelisahan dalam diri Bu Murni. Tangannya kini bergetar bukan karena lelah, tapi karena sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama hidupnya. Dan malam itu, ketika ia sendirian di dapur rumahnya yang kecil, ia mencoba mengangkat meja rotan tua di sudut ruangan, dan meja itu melayang tanpa disentuh. Hujan gerimis membasahi atap rumah kayu milik Bu Murni di desa Tlogo Anyar. Rumah sederhana itu berdiri di pinggir sawah, dengan halaman yang penuh tanaman obat hasil racikan jamu dagangannya. Bu Murni duduk di ruang tengah. Tangannya memegang gelas berisi air jahe hangat, tapi pandangannya kosong menatap tembok yang mulai lembab. Ia masih teringat kejadian tadi pagi. Bayangan saat ia mengangkat bus itu kembali muncul dalam benaknya. "Endak mungkin, aku ini wong tuo. Mosok isa ngangkat bus," gumamnya lirih. Ia berdiri. Pelan-pelan, ia berjalan ke dapur. Di sana, meja rotan tua tempat ia biasa menumbuk empon-empon jamu berdiri tegak. Ia menatapnya, seolah benda mati itu kini menjadi saksi bisu keanehan yang ia alami. Bu Murni menarik napas panjang, lalu mengulurkan tangannya ke arah meja itu. Dan meja itu bergoyang. Ia belum menyentuhnya, tapi kayu itu berderak ringan. Dengan jantung berdebar, ia menutup matanya, dan seolah-olah seperti dorongan dari dalam tubuhnya, meja itu terangkat sedikit dari lantai. "Ya Allah, iki opo sebeneran?" bisiknya ketakutan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu depan. 3 kali. Tok, tok, tok. Ia menoleh. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan langkah hati-hati, ia menuju pintu depan. "Siapa?" tanyanya dari balik pintu. "Bu Murni, ini saya Pak Roni dari kelurahan." Bu Murni membuka pintu sedikit. Tampak seorang pria berbaju dinas lurah berdiri bersama 2 orang lainnya. Salah satunya mengenakan jaket hitam dan topi, yang satunya lagi memakai jas hujan dan memegang kamera. "Ibu, saya mohon maaf malam-malam.
Kami datang bukan mau ganggu. Tapi ini soal video yang viral tadi pagi, kata Pak Roni hati-hati. Maksudnya video aku ngangkat bus? Tanya Bu Murni dengan alis mengernyit. Benar. Video itu sudah menyebar kemana-mana. Bahkan, ada wartawan dari Jakarta yang mau wawancara panjenengan. Wajah Bu Murni berubah tegang. Wartawan yang memakai kamera maju sedikit. Permisi, Bu. Saya Yogi, reporter dari Kanal Berita Nasional. Boleh kami minta waktu sedikit? Masyarakat sangat penasaran siapa sebenarnya Bu Murni. Bu Murni menelan ludah. Ia tak terbiasa diliput. Ia hanya seorang penjual jamu yang hidup sederhana, tak pernah melanggar aturan, dan selalu berusaha diam dalam kesunyian. Tapi kini, satu persatu orang datang ke rumahnya. Dan ia tahu, semua ini baru permulaan. Masuklah, tapi aku orang ngerti banyak soal yang terjadi, katanya pelan. Ketiganya masuk dan duduk di ruang tamu. Tapi Bu, sela Pak Roni tiba-tiba, panjenengan harus hati-hati. Ada kabar, beberapa orang dari luar kota mulai mencurigai kekuatan panjenengan. Takutnya nanti sampean malah diincar. Incar? Maksude piye, Pak? Tanya Bu Murni sambil menatap tajam. Pak Roni menunduk. Yogi sang wartawan pun ikut mengangguk pelan. Sudah ada yang nyari rumah sampean. Orang tak dikenal. Katanya dari lembaga riset luar negeri, dan mereka nggak datang untuk sekedar wawancara. Bu Murni menggenggam tangannya erat. Tubuhnya bergetar. Apakah kekuatan yang ia miliki kini akan menjadi ancaman bagi keselamatan dirinya? Dan siapa sebenarnya orang-orang itu? Pagi itu, Desa Tlogo Anyar mulai ramai. Sejak matahari menyembul di balik perbukitan, satu persatu warga berdatangan ke rumah Bu Murni. Semua ingin melihat langsung nenek yang viral karena bisa mengangkat bus sendirian. Bu Murni. Bu? Selfie sekyo. Anakku di Bandung ora percaya nek panjenengan kuat ngangkat bus, kata seorang ibu-ibu sambil menyodorkan ponsel. Bu? Piye carane ISO N2 tenaga ngono? Minum jamu opo? Celetuk seorang pemuda yang membawa kamera TikTok. Bu Murni hanya bisa tersenyum kaku. Ia tetap mengenakan daster batik dan rambut yang dicepol sederhana. Tapi sekarang tatapan mata orang-orang kepadanya berubah. Mereka melihatnya bukan sebagai penjual jamu keliling lagi, tapi sebagai fenomena. Di tengah keramaian itu, seorang pria muda berpakaian formal berdiri di kejauhan, memperhatikan dengan tajam dari balik kaca mobil hitam yang diparkir tidak jauh dari rumah Bu Murni. Ia mengeluarkan ponselnya dan berbicara cepat. Target masih di lokasi. Interaksi sosial meningkat. Tapi kekuatannya belum ditunjukkan lagi sejak kejadian bus. Ujarnya dingin. Teruskan pengamatan. Jangan sampai dia keluar dari desa tanpa pantauan. Jawab suara lain dari seberang telepon. Pria itu mengangguk. Lalu turun dari mobil. Namanya adalah Bima. Ia mengaku sebagai wartawan freelance dari Jakarta. Tapi kenyataannya, ia bekerja untuk sebuah lembaga riset rahasia yang tengah memburu fenomena luar biasa di berbagai daerah Indonesia. Bima menyusup ke tengah warga. Ia mendekati Bu Murni dengan senyum ramah. Permisi, Bu. Saya Bima. Bisa ngobrol sebentar? Bu Murni menoleh. Wartawan juga. Bisa dibilang begitu, jawab Bima cepat. Tapi saya lebih tertarik pada sisi ilmiah dari apa yang panjenengan alami. Sisi ilmiah? Ya. Saya ingin tahu, apakah panjenengan pernah mengalami kejadian aneh sebelum memiliki kekuatan itu? Misalnya, kecelakaan, mimpi aneh, atau mengonsumsi sesuatu yang tak biasa? Bu Murni menatap Bima lekat-lekat. Untuk sesaat, ia merasa pria ini berbeda dari wartawan yang lain. Cara bicaranya terlalu terstruktur. Matanya tajam. Dan yang paling mencurigakan, pria ini tidak pernah tertawa. Sampean wartawan kok nanya kayak dokter ya? Ucap Bu Murni setengah bercanda. Bima tertawa kecil. Saya cuma ingin membantu, Bu. Kalau memang kekuatan itu bisa dijelaskan secara logika,
Bisa jadi ini adalah awal dari penemuan besar. Bayangkan saja seorang nenek mampu mengangkat benda seberat bus. Dunia harus tahu, Bu. Tapi dunia juga kejam. Le, jawab Bu Murni lirih. Kalau dunia tahu, belum tentu aku bakal aman. Ucapan itu membuat Bima terdiam sejenak. Belum sempat ia menjawab, dari kejauhan terdengar suara ribut. Seorang pemuda kurus tampak lari tergesa dari arah sawah sambil berteriak. Bu Murni, ada yang masuk ke gudang jamu panjenengan. Bu Murni langsung berdiri. Gudang jamu. Bima ikut bangkit dan mengikuti Bu Murni yang berlari menuju bagian belakang rumahnya. Beberapa warga pun ikut mengejar. Setiba di gudang, pintunya sudah rusak. Ada jejak kaki penuh lumpur masuk ke dalam. Rak-rak kayu berantakan. Beberapa botol ramuan jamu tumpah berserakan di lantai tanah. Hlah, iki piye? Jamuku kabeh acak-acakan, teriak Bu Murni panik. Bima masuk dan memeriksa cepat. Ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Sebuah alat kecil berbentuk bulat, mirip chip, tergeletak di sudut rak. Ia tahu betul benda itu, karena alat itu biasa digunakan oleh tim pengintai tempat ia bekerja. Ini bukan pencurian biasa, gumam Bima. Ia menoleh ke arah Bu Murni. Ibu, mulai sekarang panjenengan harus hati-hati. Ada pihak lain yang mungkin tidak hanya ingin tahu kekuatan ibu, tapi ingin mengambilnya. Setelah kejadian di gudang, suasana rumah Bu Murni berubah. Tak ada lagi suara tertawa riang anak-anak yang biasanya duduk di teras sambil menyeruput es dawet. Tak ada lagi ibu-ibu yang mengantri minta racikan jamu. Semua jadi sunyi. Malam itu, Bu Murni duduk di depan tungku, menatap api yang membakar kayu. Di sebelahnya, Bima masih memegang alat bulat aneh yang ia temukan siang tadi. Aku orang ngerti. Le, kenapa semua ini harus terjadi sekarang? Kata Bu Murni sambil memeluk lututnya. Bu, saya serius. Ini bukan cuma tentang viral atau jamu panjenengan. Saya yakin, sesuatu di ramuan panjenengan telah memicu perubahan biologis dalam tubuh panjenengan. Bisa jadi, semacam mutasi. Muta, opo? Bu Murni mengerutkan dahi. Mutasi. Perubahan dalam sel tubuh. Itu bisa menyebabkan kekuatan luar biasa seperti yang panjenengan alami. Jelas Bima. Bu Murni diam lama. Ia lalu berdiri dan mengambil sebuah botol kecil dari rak kayu. Le, iki jamu warisan. Aku cuma nerusin dari embahku. Tapi ada satu ramuan khusus yang ora pernah aku jual ke siapapun. Bima menatapnya serius. Boleh saya lihat? Bu Murni mengangguk pelan. Ia membuka lemari kayu tua, menarik keluar kotak kecil dari anyaman bambu. Di dalamnya ada sebuah botol kaca berisi cairan bening kebiruan. Ini, Le, iki ramuan dari bunga langka yang hanya tumbuh di sekitar Kali Temayang. Bunga ini cuma mekar setiap 7 tahun sekali, pas tengah malam. Wangi, tapi getir. Embahku dulu pernah bilang, ramuan ini cuma boleh diminum saat tubuh benar-benar terpuruk. Dan panjenengan pernah meminumnya? Bu Murni menunduk. 3 minggu yang lalu, aku jatuh dari sepeda waktu keliling jualan. Pingsan. Bangun-bangun, tanganku patah. Tapi, pas aku minum ramuan ini, rasa sakit hilang. Dan, esoknya, tanganku sembuh. Bima mencatat semua itu dalam pikirannya. Ia tahu, ini bukan hal biasa. Bunga langka yang tumbuh hanya 7 tahun sekali, dengan efek penyembuhan instan, itu bisa jadi kunci semua kejadian ini. Tapi, Bu, ramuan ini berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Saya harus membawa sampel ini ke laboratorium. Nek aku ora gelem. Bima menatap Bu Murni dalam-dalam. Saya gak akan maksa, Bu. Tapi kalau orang lain yang menemukan ini lebih dulu, mereka mungkin gak akan minta izin. Tiba-tiba, terdengar suara motor dari kejauhan. Deruk knalpot berulang kali memecah keheningan malam. Bima langsung berdiri dan mengintip keluar jendela.
3 pria bertubuh kekar turun dari 2 motor trail. Mereka memakai jaket hitam dan penutup kepala. Salah satu dari mereka membawa obeng panjang. "Bu, panjenengan punya pintu belakang?" bisik Bima. Bu Murni mengangguk cepat. "Lewat dapur, tembus ke kebun singkong. Ambil ramuan itu. Kita harus pergi sekarang." Tanpa banyak tanya, Bu Murni mengambil botol kecil itu dan memasukkannya ke dalam kantong kain yang diikat di pinggangnya. Mereka lalu menyelinap keluar lewat dapur. Namun langkah mereka terhenti ketika dari arah kebun muncul satu sosok lain. Seorang pria berbadan besar berdiri di bawah pohon singkong, membawa senter besar. "Hei, berhenti!" Cahaya senter menyorot wajah Bu Murni. Bima menarik tangan Bu Murni dan berlari ke arah lain, menyusup lewat sela-sela semak. "Bu, cepat! Jangan berhenti!" Sementara dari belakang, suara langkah kaki dan teriakan makin dekat. "Kejar mereka! Jangan sampai kabur!" Dalam kegelapan dan kepanikan, Bu Murni terjatuh. Bima balik badan, hendak mengangkatnya. Tapi tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tanpa sadar, Bu Murni meraih akar pohon singkong di tanah, mencabutnya, beserta seluruh batang dan tanahnya, lalu melemparkannya ke arah para pengejar. "Awas!" Brak! Satu dari mereka terpental. 2 lainnya terpaksa berhenti menghindar. Bima melongo. Ibu baru saja mengangkat akar singkong sebesar ban mobil. Bu Murni berdiri perlahan. Napasnya terengah, tapi matanya bersinar. "Wis cukup. Le, saiki giliranku jaga desa iki." Pagi menyingsing dengan langit kemerahan di atas desa Sumbersari. Meski malam sebelumnya penuh kejaran dan ketegangan, desa kembali tenang seperti biasa. Tapi bagi Bu Murni dan Bima, semuanya baru saja dimulai. Di sebuah rumah kosong di pinggir sawah, Bima duduk bersila sambil membuka laptopnya. Di sampingnya, Bu Murni duduk memeluk selendang, matanya menerawang jauh. "Aku gak ngerti, Le. Kenapa tiba-tiba ono wong-wong aneh sing nguber aku? Iki semua gara-gara jamu." "Bukan cuma jamunya, Bu, tapi efeknya. Kalau benar ini ramuan langka, banyak orang di luar sana yang mau menguasainya. Bahkan kalau perlu, dengan cara jahat." Bima mengetik cepat. Ia membuka koneksi offline ke database lamanya saat masih bekerja untuk lembaga riset di Jakarta. Ia mencari referensi tentang tanaman berbunga langka di wilayah Jawa Timur. "Bu, panjenengan pernah tahu nama bunganya? Yang dari Kali Temayang itu." Bu Murni mengernyit, lalu berkata pelan. "Embahku nyebutnya teleng urip. Bunga biru muda, tapi bagian dalamnya kayak bercahaya. Mekar setengah malam, dan cuma bertahan sampai subuh. Lalu gugur sendiri." Bima berhenti mengetik. "Teleng urip, aku pernah dengar. Tapi, ini bukan tanaman biasa, Bu. Ini sudah masuk daftar tanaman yang hilang. Terakhir kali diteliti itu tahun 1985 oleh seorang profesor botani. Terus dia hilang misterius di hutan Kedung Banteng." "Hila Aang?" tanya Bu Murni dengan nada khawatir. "Ya. Dan tidak ditemukan sampai sekarang." Tiba-tiba, layar laptop Bima berubah. Sebuah notifikasi offline muncul. Sinyal terdeteksi dari lokasi sebelumnya. Akses drone kamera aktif. Bima menelan ludah. "Bu, kita ketahuan. Mereka masih lacak posisi kita lewat laptop ini. Aku harus hancurkan ini sekarang." Tanpa pikir panjang, Bima mematikan laptop, lalu menghantamnya ke lantai. Layarnya retak. Komponennya hancur. "Kita harus pindah lagi," ucapnya cepat. "Kali ini lebih jauh. Kita ke rumah Pak Lurah. Mungkin beliau bisa bantu." Bu Murni ragu. "Pak Lurah itu orang baik, Le. Tapi nek dia tahu aku jadi sorotan berita, aku takut malah nyusahin dia. Kita gak punya pilihan lain. Kita butuh perlindungan. Apalagi,
Setelah kejadian kemarin pasti viral. Dan benar saja. Tak sampai 1 jam setelah fajar, video amatir tersebar di grup WhatsApp desa, juga di berbagai akun media sosial. Video Bu Murni melempar batang singkong terekam dari kejauhan, entah dari siapa. Suaranya menggema. Nek ora mundur, aku baleni maneh. Captionnya, Lamongan heboh. Nenek berusia 60 tahun lempar singkong besar ke preman. Superpower atau jamu rahasia. Komentar netizen pun tak terhindarkan. Wah, Marvel lewat. Bu Murni, nomor rekeningnya berapa? Mau beli jamunya. Ini pasti kerjaan alien, bukan orang biasa. Di tempat lain, jauh dari desa, seorang pria parubaya berdasi duduk di ruang kantor mewah. Ia menatap layar besar dengan sorot mata tajam. Kita temukan dia, ucapnya kepada bawahannya. Perintah, Pak. Bawa dia hidup-hidup. Dan pastikan kita dapat semua yang dia tahu soal ramuan itu. Kita sudah terlalu lama mencari teleng urip. Siap, Pak. Pria itu berdiri, menyalakan cerutunya. Asap memenuhi ruangan. Dan ingat jangan sampai media tahu. Kalau perlu, hilangkan semua yang menghalangi. Sementara itu, di jalan kecil menuju rumah Pak Lurah, Bima dan Bu Murni berjalan cepat. Sesekali Bu Murni menutupi wajahnya dengan caping. Le, aku capek, katanya terengah. Dikit lagi, Bu. Di balik pohon itu rumah Pak Lurah. Ayo, kuat sedikit. Begitu mereka tiba di depan rumah sederhana bercat hijau muda, Bima mengetuk cepat. Tok, tok, tok. Tak lama, Pak Lurah muncul dengan sarung dan peci masih miring. Wajahnya terkejut melihat tamunya. Loh, Murni? Bima. Kok kayak dikejar setan? Masuk, masuk. Mereka berdua pun masuk. Setelah duduk dan minum teh, Bima langsung menjelaskan semuanya. Tentang ramuan, tentang bunga, dan tentang kejaran malam itu. Pak Lurah mengangguk-angguk. Kalau gitu, saya tahu siapa yang mungkin bisa bantu. Tapi tempatnya agak bahaya. Siapa, Pak? Tanya Bima. Seseorang yang dulu pernah jadi pemburu tanaman langka. Namanya Mbah Suraji. Dia tinggal di hutan Klayar. Tapi sekarang sudah seperti orang sakti. Gak sembarang orang bisa ke sana. Bu Murni menarik napas panjang. Lalu menatap Bima. Le, aku wis ora bisa mundur. Nek memang semua ini takdirku. Ayo berangkat saiki. Mumpung langit masih terang. Langkah kaki Bu Murni dan Bima menyusuri jalan setapak menuju hutan Klayar. Udara terasa lembab, dan pepohonan menjulang tinggi menghalangi cahaya matahari. Akar-akar pohon tua melintang di jalur mereka seperti ular yang tertidur. Bu, panjenengan yakin? Tempat ini sudah lama ditinggalkan orang. Kata warga, siapapun yang masuk hutan ini gak pernah balik. Bu Murni menghela napas dalam-dalam. Le, hidupku wes gak biasa sejak aku minum jamu itu. Daripada sembunyi terus, mending tak hadapi. Mbah Suraji mungkin satu-satunya orang yang bisa kasih jawaban. Tiba-tiba, dari balik semak, terdengar suara ranting patah. Krak, Bima menoleh cepat. SSTT. Ada yang ikutin kita. Bu Murni menggenggam ujung selendangnya. Siap. Le. Nek perlu, tak lempar lagi. Dari balik semak, muncul seekor kijang kecil. Nafas mereka sedikit lega. Tapi belum sempat mereka berjalan lagi, terdengar deru motor trail dari arah belakang. Cepat. Mereka nyusul. Seru Bima panik. Tanpa pikir panjang, mereka berlari ke arah sungai kecil di tengah hutan. Di seberangnya, tampak sebuah rumah panggung dari kayu, berdiri di atas batu besar yang dililit akar pohon. Rumah itu terlihat seperti bagian dari hutan itu sendiri. Bima menggandeng tangan Bu Murni, melompati batu, melewati air setinggi betis. Begitu tiba di depan rumah kayu itu,
Terdengar suara berat dari dalam. Berhenti di situ. Pintu terbuka perlahan. Seorang lelaki tua, berjanggut putih panjang, dengan sorban kumal dan tatapan tajam berdiri di ambang pintu. "Mbah Suraji?" tanya Bu Murni. Suaranya pelan tapi tegas. "Siapa yang menyebut namaku dengan bibir penuh rasa takut?" "Aku, Murni. Dari Sumbersari. Aku butuh bantuan sampean." Mbah Suraji memperhatikan mereka dengan saksama. Matanya menyipit, lalu tertuju pada selendang di tangan Bu Murni. "Teleng urip," bisiknya. "Kau sudah merasakan kekuatannya, ya?" Bima maju setengah langkah. "Mbah, tolong, kami dikejar orang-orang yang ingin menguasai jamu itu. Kami hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Bu Murni." Mbah Suraji membuka pintu lebar. "Masuklah. Tapi ingat, sejak kalian masuk hutan ini, jalan pulang tidak akan pernah sama." Mereka masuk ke dalam rumah yang penuh dengan botol-botol kaca, akar-akaran, serta buku-buku tua berbahasa Jawa kuno dan Belanda. Di sudut ruangan, terdapat peta tua bergambar tanaman dan simbol aneh. "Ramuan itu," kata Mbah Suraji, sambil duduk bersila, "terbuat dari akar singkong kuno dan bunga teleng urip. Dulu, jamu itu dipakai oleh pejuang untuk bertahan hidup berhari-hari di medan perang. Tapi efeknya terlalu kuat, bisa membuat manusia kehilangan kendali. Maka dari itu, bunga itu punah, atau setidaknya, disembunyikan dari dunia." Bu Murni menunduk. "Aku cuma pengen sehat. Gak niat kuat-kuatan, Mbah." "Kamu tidak salah," ucap Mbah Suraji pelan. "Tapi niat baikmu telah menarik perhatian pihak yang salah." Dari luar, deru motor semakin dekat. Mbah Suraji berdiri. "Mereka sudah dekat. Tapi aku akan lindungi kalian." Dengan tangannya yang keriput, Mbah Suraji mengambil segenggam serbuk dari mangkuk tanah liat, lalu meniupnya ke arah pintu. Asap putih menyebar cepat. Begitu asap itu menutupi rumah, suara motor hilang. Seakan-akan rumah itu tak terlihat dari luar. "Selama asap ini bertahan, kita aman," ucap Mbah Suraji. Bima menghela napas. "Mbah, apa kami bisa menghentikan mereka? Orang-orang yang memburu jamu ini?" "Kalian bisa," jawabnya tegas. "Tapi kalian harus lakukan sesuatu yang lebih berat." "Apa itu?" tanya Bu Murni. Mbah Suraji menatap lurus ke mata mereka berdua. "Kalian harus hancurkan pohon teleng urip yang masih tersisa sebelum mereka menemukannya." Malam mulai turun, dan suasana di dalam rumah panggung Mbah Suraji semakin hening. Lampu minyak bergoyang lembut. Bayangan mereka menari di dinding bambu. Bima duduk di sudut ruangan, menatap peta tua yang digelar Mbah Suraji di lantai. Bu Murni menggenggam selendangnya erat. "Jadi," gumam Bima pelan, "pohon teleng urip itu masih ada?" Mbah Suraji mengangguk. "Hanya satu yang tersisa. Letaknya di tengah tanah mati, di sebuah bukit di perbatasan Lamongan dan Bojonegoro. Aku yang menyembunyikannya sejak 32 tahun lalu." Bu Murni menelan ludah. "Kalau kita hancurkan pohon itu, berarti gak ada lagi jamu teleng urip di dunia." "Benar," jawab Mbah Suraji, "dan berarti kamu pun akan kehilangan kekuatanmu." Suasana hening. "Apa itu berarti? Aku bakal kembali tua, Mbah?" Mbah Suraji menatapnya dalam. "Bukan hanya kembali tua, tapi tubuhmu akan merasa lelah dari semua kelebihan yang kau pakai. Bisa jadi, kamu jatuh sakit. Tapi, kamu akan kembali jadi manusia biasa. Itu harga dari menolak kekuatan." Bu Murni menarik napas panjang. Bima melirik ibunya. "Bu, aku ikut keputusan ibu." Dengan suara mantap, Bu Murni berkata, "Kita berangkat sekarang." Mbah Suraji membuka sebuah peti kayu di sudut ruangan. Di dalamnya, ada gulungan daun lontar, sebilah keris kecil, dan sebutir batu hitam mengilap. "Bawa ini. Batu ini akan menunjukkan arah kalau kamu mendekati pohon teleng urip."
Perjalanan ke bukit itu tak mudah. Mereka menembus hutan lebat, berjalan melewati tanah becek, mendaki bukit yang sepi tanpa sinyal. Angin malam membuat tubuh menggigil, tapi tekad mereka tetap menyala. Beberapa kali, suara helikopter terdengar dari kejauhan. Cahaya lampu sorot menyapu bukit. Rupanya para pemburu jamu pun sedang mencari tempat yang sama. "Cepat!" teriak Bima. "Mereka di atas." Dengan batu hitam di tangan, Bu Murni mengikuti arah pantulan cahaya yang tiba-tiba muncul dari batu itu. Semakin dekat ke puncak bukit, batu itu bersinar makin terang. "Di situ." Bu Murni menunjuk. Di tengah tanah gersang yang tak ditumbuhi apa-apa, berdiri satu pohon kecil dengan bunga biru keunguan yang bercahaya lembut. "Teleng urip," bisik Mbah Suraji, yang tiba-tiba muncul di belakang mereka. "Kita harus cepat." Namun, belum sempat mereka bergerak, suara langkah kaki menghentikan semua. 3 pria bersenjata keluar dari balik semak. Di belakang mereka, seorang wanita muda berbaju hitam melangkah angkuh. Tatapannya tajam. "Kalian pikir bisa menghancurkannya tanpa kami tahu?" ucap wanita itu. "Perkenalkan, namaku Dr. Hani, dan kami dari Biogenesis." Bu Murni bergidik. "Perusahaan farmasi." Dr. Hani tersenyum sinis. "Kami menyebut diri kami penyelamat peradaban. Tapi, kalau harus membunuh beberapa orang untuk itu, bukan masalah." Bima berdiri di depan ibunya. "Jangan sentuh dia." Dr. Hani memberi isyarat. Salah satu anak buahnya maju dan mengarahkan senjata. Tiba-tiba, Bu Murni bergerak. Dengan satu sentakan, ia menepis senjata itu dan menghantam dada pria itu hingga jatuh berguling ke tanah. 2 lainnya menyerang, tapi Bu Murni melayang dan memukul dengan cepat. Dr. Hani terperanjat. Dia sudah menyatu dengan kekuatan itu. Serunya. Mbah Suraji berteriak, "Murni, sekarang waktunya." Bu Murni berlari ke pohon itu, meraih keris kecil dari dalam bungkusan. Tangannya gemetar, tubuhnya bergetar. "Maafkan aku," bisiknya pada pohon itu. Dengan satu tebasan, ia menancapkan keris ke batang pohon. Cahaya biru meledak ke langit. Suara angin menderu keras. Semua terhempas ke tanah. Bunga teleng urip layu dalam sekejap. Pohonnya perlahan menghitam, lalu hancur menjadi abu. Bu Murni terjatuh. Nafasnya terengah. Kulitnya kembali berkeriput. Tubuhnya kembali kurus renta. Tapi ia tersenyum. Aku kembali." Bima memeluk ibunya. "Ibu, terima kasih." Dr. Hani bangkit dengan susah payah. "Kalian menghancurkan segalanya." Mbah Suraji mendekat. "Kalian tidak pantas memegang kekuatan ini." Pasukan Dr. Hani pergi, mundur dengan tubuh lemas. Malam itu, di atas bukit sunyi, hanya terdengar suara angin dan satu tawa kecil dari Bu Murni. Rasanya lebih enak jadi tua biasa, daripada muda penuh ancaman. Dari kisah ini kita belajar bahwa kekuatan luar biasa bukanlah segalanya. Yang paling berharga justru adalah hati yang ikhlas, jiwa yang bersyukur, dan keberanian untuk memilih jalan yang benar, meskipun berat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. "Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." Quran Surat At-Talaq 2:3. Cerita ini adalah fiktif belaka, namun ditulis sedemikian rupa agar terasa nyata dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Harapannya, kisah ini bisa menjadi pengingat dan pelajaran bahwa kekuatan sejati bukan datang dari otot atau jamu, tapi dari hati yang berserah pada Allah dan keberanian untuk memilih kebaikan. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Kalau kamu suka dengan ceritanya, jangan lupa like, komentar, dan subscribe, biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga hidupmu selalu penuh berkah dan inspirasi.